Istriku sayang, ibuku tangguh. Dua peran istimewa itu hinggap pada diri Kikan dan Ratna Listi. Mengapa demikian? Mari kita lihat pergulatan mereka yang bisa dibilang nyaris mirip. Selain sebagai vokalis grup Coklat, Kikan juga berperan sebagai ibu dua anak, sekaligus istri dari Yuke, basis grup Dewa. Sedang Ratna Listi sama-sama juga menekuni dunia tarik suara, berperan selaku ibu satu anak sekaligus istri dari Heri Putranto. Bedanya, di samping menyanyi, Ratna juga menjadi Pacarin, nggak cuma sekedar dipacarin, diajak kawin juga sama dia. Tapi sebenarnya sih artis cewek-cewek itu nggak salah ya, karena dia taunya suami saya itu duda. Yang Happy Salma itu saya taunya udah tahun kemarin ya. Jadi pertama sebenarnya saya itu taunya gara-gara handphone suami saya itu ketinggalan gitu. Saya buka ternyata banyak foto-foto, banyak SMS perempuan-perempuan. Salah satunya si Happy. Saya telepon. Tapi emang si Happy itu yang benar-benar kaget banget, dan dia emang benar-benar nggak tahu kalau si Tama itu punya istri gitu. Jadi dia tuh sampai, aduh mbak maaf banget mbak, dia bilang gitu. Soalnya dia tuh ngakunya duda, dia bilang gitu. Malah pertama sebenarnya katanya ngakunya bujangan gitu. Entah kenapa tiba-tiba naik jadi duda. Tapi si Happy cerita, emang pacarannya gimana Hep gitu. Dia cerita pacarannya, cuma gitu-gitu aja kok mbak, cuma dia sempat ngajak kawin, dia bilang gitu. Aku sampai sholat istiqoroh loh, dia bilang gitu. Sebelum Happy, masih banyak nama-nama artis yang diketahui Wina. Apakah pemain sinetron Mas Sayu Anastasia juga salah satu wanita Sevia Wisnutama? Bahkan kabarnya Mas Sayu kini sedang hamil. Mas Ayu hamil saya nggak tahu, karena ternyata suami saya suka ke apartemen Rasuna juga saya nggak tahu itu apartemen siapa. Benar atau enggaknya hubungannya dengan Mas Ayu saya juga nggak tahu. Artis wanita yang masih melajang ataupun sudah menikah tak pernah luput dari gosip miring seperti ini. Kendati demikian, Cut Tari bergeming ketika dihadapkan dengan gosip perselingkuhan. Gitu. Terus terang saya nggak merasa keganggu dengan berita ini ya. Cuma saya memikirkan karena saya udah berkeluarga, saya memikirkan suami saya. Tapi ternyata suami saya pun tidak keberatan dan tidak kenapa-napa karena dia tahu banget hubungan saya dengan Pak Tama itu sejauh mana. Saya sangat cukup sekali apa yang saya dapat dari suami saya. Dari perhatian, materi, saya tidak merasa kekurangan apapun dalam pernikahan saya. Tidak ada. Buat apa saya nyari lagi di tempat lain kalau saya udah sangat menikmati apa yang saya punya sekarang. Pemirsa, di zaman sekarang ini tidak ada yang mustahil dilakukan oleh wanita. Menjadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang perhatian, serta mempunyai karir yang cemerlang. Hal ini dibuktikan oleh Kikan Coklat serta Ratna Listi. Sama-sama ibu rumah tangga, namun sama-sama sukses dalam karirnya. Sementara Kikan sibuk dengan band Coklatnya, Ratna Listi memilih untuk berkarir sebagai seorang presenter serta di dunia tarik suara. Nah mirsa, kira-kira tips-tips mereka agar bisa bertahan dalam keluarga, namun juga karir sukses, itu apa saja ya? Pemirsa, temukanlah jawabannya, tentunya hanya di GoSpot. Istriku sayang, ibuku tangguh. Dua peran istimewa itu hinggap pada diri Kikan dan Ratna Listi. Mengapa demikian? Mari kita lihat pergulatan mereka yang bisa dibilang nyaris mirip. Selain sebagai vokalis grup Coklat, Kikan juga berperan sebagai ibu dua anak, sekaligus istri dari Yuke, basis grup Dewa. Sedang Ratna Listi sama-sama juga menekuni dunia tarik suara, berperan selaku ibu satu anak sekaligus istri dari Heri Putranto. Bedanya, di samping menyanyi, Ratna juga menjadi presenter. Sepintas mengetahui riwayat mereka saja dapat dibayangkan. Pasti sedemikian repotnya mereka memilah waktu demi menengahi peran ganda mereka. Kalau tidak pintar membagi sesuai porsinya, bisa-bisa berbuntut masalah. Bagaimana kalian menyiasatinya? Sebenarnya kalau sejauh ini sih kalau saya tinggal pasti ada suami saya. Tapi kalau misalnya memang kebetulan saya juga pergi, suami saya juga pergi, biasanya saya titipin di ibu saya gitu. Dan alhamdulillah anak-anak saya karena memang dari kecil dibiasain kayak gitu, mereka jadi jauh lebih mandiri ya, jadi nggak ada masalah. Suamiku sih dari awal sih sudah mendukung saya, dan itu dibuktikan bukan hanya kata-kata tetapi juga dengan tindakan gitu. Misalnya seperti saya rekaman kan kadang-kadang shiftnya malam jadi sampai pagi gitu. Paling dia cuma nanya masih di studio, oh ya iya deh kalau gitu aku
tidur dulu ya, ini Reki udah sama aku gitu. Jadi tinggal ganti shift aja untuk jagain anak sebenarnya gitu. Naluri kebanyakan ibu-ibu muda yang tengah mengasuh balita pasti tak bisa lepas dari keinginan supaya si kecil tumbuh menjadi anak cerdas lagi kreatif. Seperti apa sih pola didik Kikan? Macem-macem ya bentuknya ya, bisa cuman walaupun kita cuman temenin mereka main gitu, itu tapi itu bisa kasih mereka satu bentuk kedekatan gitu. Terus kadang juga kita belajar sambil main gitu, jadi kadang-kadang aku juga ajak anak-anak kayak ke toko buku kayak gitu-gitu, buat mereka aku ngasih fun gitu, tapi sebenarnya di balik itu aku punya tujuan-tujuan tertentu supaya mereka terbiasa dengan buku. Sejitu-jitunya kiat supaya keharmonisan rumah tangga tetap utuh, tetap mungkin terjadi perselisihan. Apalagi mereka dikenal sudah menyandang predikat artis. Asal tahu saja kebanyakan rumah tangga artis rentan perceraian. Justru itulah pentingnya komunikasi. Jadi supaya semua bisa berjalan lancar, tetap memang harus ada dukungan dari pasangan kita gitu. Karena saya dan Mas Heri itu yakin di balik seorang laki-laki yang sukses ada wanita hebat. Di balik wanita yang sukses ada laki-laki yang hebat gitu loh. Kalau tidak ada saling mendukung ya kesuksesannya kan akan jadi semu gitu. Kalau saya sih percaya kualitas itu lebih penting ya daripada kuantitas gitu. Jadi saya sebisa mungkin sama Yuke di sela-sela waktu yang sempit itu gimana caranya di saat saya ketemu anak-anak saya memang spend some quality time sama mereka gitu. Meski kuat dalam urusan berkomitmen membagi tugas dan waktu, ada saja pasangan suami istri yang kandas di tengah jalan, lantaran masing-masing larut dalam pekerjaan. Nah, seandainya harus memilih antara kesuksesan berumah tangga dengan karir, apa yang akan Kikan jalani? Kalau aku sih pada prinsipnya aku selalu mendahulukan keluarga ya. Setelah aku menikah, aku punya anak, pasti aku mendahulukan keluarga. Tapi aku percaya bahwa hidup ini adalah tentang keseimbangan gitu. Jadi buat aku sebisa mungkin selama aku masih mampu, aku bisa seimbang gitu antara karir dengan keluarga gitu. Dan aku tetap punya waktu untuk diriku sendiri. Dan pastinya memang obsesi sama coklat itu kan lebih sifatnya lebih apa ya, bareng-bareng gitu ya. Jangan mentang-mentang Anda sibuk mengejar karir, Anda jadi lupa dengan kehidupan pribadi Anda sendiri. Pemirsa, daftar panjang nama-nama artis yang bercerai tampaknya makin hari makin bertambah saja. Banyak sekali pasangan artis yang kita lihat dari luar tampaknya baik-baik saja, namun ketika dikorek-korek ternyata rumah tangganya bobrok. Alhasil penyelesaian di meja hijaulah yang menjadi jalan keluarnya. Dan pasangan Andre Hehanussa dan Cut Rizky Theo juga tidak luput dari masalah. Berbagai masalah mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Pemirsa, apakah mereka sanggup bertahan? Inilah Gospot. Hari Minggu lalu, anak kedua pasangan Andre Hehanussa dan Cut Rizky Theo terlahir dengan selamat di Rumah Sakit Bunda. Proses persalinannya dilakukan lewat operasi sesar. Jalan operasi harus ditempuh lantaran usia Cut Rizky cukup rawan untuk menjalani persalinan normal. Sebagai bapak dan suami, Andre Hehanussa setia menunggui setiap detik persalinan istrinya. Dengan merekam seluruh proses pembedahan, Andre serasa ikut merasakan rasa sakit istrinya yang tengah bertaruh nyawa melahirkan anak kedua mereka. Akhirnya sekitar pukul 2 siang, bayi yang kemudian mereka namai Putra Eugenio Benito Hehanussa berhasil diangkat dari rahim Cut Rizky. Perasaannya happy, bahagia, terima kasih Tuhan, kasih laki-laki lagi 50 cm, berat 3,2, agak gelap dikit. Sesar, karena plasenta istri saya berada di bawah, jadi kalau dia ngeden itu bisa bleeding. Masuk sampai ke dalam, saya minta izin sama dokter, terus dokter bilang kamu berani, saya bilang cobalah, saya nge-shoot. Saya cuma pengen tahu bahwa perempuan tuh sampai sebagaimana beratnya sih. Kondisi Rizky sampai tadi membaik. Dengan kehadiran putra keduanya ini, maka makin lengkaplah formasi keluarga pasangan Andre dan Cut Rizky Theo. Di saat telah digenapinya jumlah anggota keluarga Andre masih samar-samar ingat gosip yang pernah menerpa mereka. Asal tahu saja pasangan Andre dan Cut Rizky berbeda keyakinan. Semua orang itu punya masa naik dan turun, punya cobaan sendiri-sendiri. Buat saya, masa lalu itu seperti sebuah pelajaran,
mungkin sebuah kenangan lah. Gak apa-apa sih, ada gosip macam apa. Cuman paling tidak hari ini saya happy dulu, saya terima kasih Tuhan. Sekalipun badai berhembus, rumah tangga Andre dan Cut Rizky tetap tidak bergeming. Meski sempat dikabarkan retak, mereka berdua menepisnya dengan bukti cinta mereka, yaitu lewat kelahiran putra keduanya. Lain nasib dengan keadaan rumah tangga para artis yang malahan makin subur bercerai. Sedikit dipergunjingkan saja sudah bubar. Bagaimana Andre menyikapinya?